Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya di YouTube Guru Inspiratif. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas lagi permasalahan-permasalahan yang muncul ketika teman-teman melakukan perubahan pada bulan September ini ya. Ada beberapa permasalahan yang muncul sehingga kita akan bahas pada video yang ini. Nah, teman-teman yang belum menonton video saya yang pertama, silakan tonton dulu cara perubahannya, kemudian baru mengikuti video saya ini, karena ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, sehingga teman-teman tahu perbedaan antara video saya sebelumnya dengan video yang ini ya. Karena video yang ini saya lebih membahas ke teknis dalam penyisiran anggaran pada Arkas, karena banyak kali komentar di YouTube saya sebelumnya itu mempertanyakan permasalahan yang muncul. Saya akan ngambil beberapa permasalahan teman-teman ya. Di YouTube saya yang pertama itu ada yang bertanya cerianya Sinta, dimana ketika saya klik perubahan kok nggak ada sumber dana perubahan di sumber dananya Pak. Oke, ingat teman-teman ya, ketika teman-teman sudah melakukan klik perubahan ini, namun di kertas kerja ini tidak muncul. Nah, teman-teman yang lakukan adalah teman-teman cukup keluar dari aplikasi dulu, kemudian masuk lagi. Otomatis tombol perubahan ini akan muncul. Nah, terus yang kedua ada yang bertanya, Pak, gimana dengan terkait dengan ini si Andreski? Berbeda penerimaan uangnya itu berbeda ketika klik perubahan dan Kemendikbud. Apakah oke atau bagaimana? Oke, ketika teman-teman mengklik perubahan ini, nanti dia akan membawa kertas kerja dan terlihat sumber dananya. Nah, ketika itu muncul, terjadi perbedaan selisih antara penerimaan dengan yang di Arkas bagaimana. Arkas ini mengambil cut off 31 Agustus 2021, sehingga jika ada perubahan dan sebagainya, otomatis Arkas ini tidak menangkap. Nah, bagaimana caranya ya? Tetap teman-teman ya, tetap okekan saja. Namun jika uangnya lebih yang diterima yang di Arkas ini lebih nominalnya, berarti teman-teman silakan anggarkan kelebihan itu untuk program yang tidak akan jalan. Ya, kita akan tidak merealisasikan uang tersebut. Namun ketika kurang dari yang diterima, berarti teman-teman tetap okekan saja. Namun teman-teman terpaksa membatalkan program dari uang tersebut karena tidak ada anggaran. Ya, nanti akan dana tersebut biasanya itu masuk di bulan Desember, sehingga teman-teman yang akan menjadi dana silpan nanti. Oke, terus kita akan melakukan kertas kerja. Nah, hari ini saya akan lanjut ya membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul ketika teman-teman melakukan perubahan ini. Sebelum lanjut teman-teman ya, di atas ada tombol subscribe, di bawah ada tombol subscribe, silakan diklik ya. Ya, di bawah video ini ada subscribe, silakan teman-teman klik itu ya. Support channel ini untuk tetap bisa berkembang dan maju teman-teman. Nah, hari ini saya akan bahas bagaimana cara menyisir anggaran ya. Nah, video sebelumnya saya udah bahas cara menyisir anggarannya ya. Hari ini saya lebih ke permasalahan yang muncul ketika menyisir anggaran. Nah, hal yang penting diperhatikan teman-teman ya. Yang pertama, fokus pada sumber ini yang belum dianggarkan ini, fokus pada sumber itu. Karena banyak pengalaman sebelumnya kita udah klik ininya berubah otomatis, baik itu berkurang atau bertambah tidak sesuai dengan keinginan ya. Oke, hal yang pertama di perkara ini ada, lihat ini jumlah anggaran dengan penggunaan ya. Jika kegiatan tidak jalan dan tidak akan jalan, seperti video sebelumnya saya sudah bahas, itu dihapus saja ya. Ataupun teman-teman bisa nolkan, tidak menghapus, namun teman-teman hilangkan checklistnya. Oke, saya akan ambil beberapa contoh ya teman-teman. Mungkin ada kegiatan yang teman-teman itu tidak akan jalan dan tidak ingin belanja seperti itu, teman-teman bisa nolkan ya, tidak gunakan hal tersebut. Contoh ini konsumsi, teman-teman jika anggarannya ini tidak sekali digunakan, teman-teman bisa hilangkan, apa menghapus juga bisa teman-teman ya, sehingga oke kan anggaran otomatis akan masuk dan kegiatannya adalah 0 dan 0, bisa seperti itu. Jika teman-teman masih ragu menghapus,
program. Nah, terus yang kedua itu masalah listrik dan air. Nah, bagaimana cara menyisir anggaran listrik dan air? Oke, ini cara kedua ya. Kita ambil listrik dulu. Nah, untuk listrik, pengambilan listrik teman-teman, supaya bisa mengambil sisa anggaran dari Januari sampai Agustus, caranya ada seperti ini. Teman-teman silakan dulu matikan bulan September, Oktober, November, Desember. Nah, ketika sudah mati, berarti akan terlihat berapa dana yang belum digunakan ya. Segini. Nah, caranya adalah teman-teman okekan dulu. Kemudian teman-teman buka lagi listriknya. Nah, akan muncul tombol gunakan sisa. Okekan. Dan otomatis di bulan Desember akan kelihatan minus. Kemudian silakan tekan OK. Tetap fokus pada ini ya, sisa anggaran ini. Kemudian ya, otomatis anggaran akan menambah. Nah, terus bagaimana dengan bulan September sampai Desember? Teman-teman silakan buatkan baru. Nah, artinya silakan disisip. Nah, silakan diketik di sini pembayaran listrik. Nah, kemudian di sini silakan teman-teman buatkan anggaran baru ya, dengan anggap untuk volume harga silakan menyesuaikan dengan yang terbaru, ataupun sama juga bisa ya, anggap 400.000 dia bayarnya per bulan. Kemudian silakan checklist ini buatkan hal yang baru, satu. Kemudian kalau udah teman-teman okekan. Teman-teman akan kelihatan di sini akan ada pembayaran listrik untuk 8 paket dulu yang pertama, kemudian untuk perubahan kita menambahkan dari indeks 4 bulan. Nanti akan seperti ini tampilannya ya. Nanti ada minus Pak, oh nggak masalah, ini emang minus, ini lah tujuannya lah untuk mengambil dana sisa dari Januari sampai Agustus, dan kemudian kita menganggarkan baru. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini juga berlaku untuk pengambilan air dan listrik, air, PDAM dan sebagainya yang bersifat tidak tetap. Saya gunakan cara ini teman-teman ya. Nah, itu untuk permasalahan pengambilan listrik, air dan sebagainya. Nah, berikutnya saya akan bahas ke hal yang ketiga, hal yang penting teman-teman ya. Ini saya alami sendiri dan teman-teman usahakan juga harus fokus dan jeli. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mengambilkan uang sisa, mungkin saya mengambil dana di mesin. Nah, ini saya ada mesin pompa. Nah, ketika teman-teman membeli barang dan ada sisa, kan kita bisa klik gunakan sisa. Nah, kalau udah seperti ini, tekan OK. Nah, hal yang penting teman-teman ya, ketika teman-teman anggaran yang digunakan sudah segini dan dana yang benar segini, berarti sudah selesai. Jangan mengklik lagi. Jika teman-teman klik, otomatis dana ini akan berubah teman-teman, akan berubah. Dan ini jangan ditekan OK. Ya, jangan ditekan OK. Jika tekan OK, otomatis dana ini akan mengurangi dana yang sudah kita sisir. Ini. Ya. Kita contohin ya. Oke, otomatis dananya akan berkurang teman-teman. Padahal kita tidak menganggarkan itu. Nah, padahal dana di pompa ini dia berubah, otomatis dia menambah. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman klik lagi. Nah, kembalikan dia 0 lagi. Kalau sudah 0, teman-teman oke. Coba perhatikan di sini ya. Otomatis dia akan nambah. Nah, seperti itu. Ini yang penting teman-teman. Ini penting teman-teman. Hati-hati ketika teman-teman sudah klik gunakan sisa, jangan klik lagi. Kalau sudah diklik, dia akan berubah. Seorang lagi, ketika kita klik ulang, nambah lagi dia anggarannya. Ya, kalau seperti ini teman-teman batalkan saja, cancel aja. Ya, yang penting di sini sudah sama di sini sudah pas, sudah cocok. Ya, itu. Kasus berikutnya adalah kita akan mengambil uang pas, ya, atau ujian cetak soal ya. Cetak soal yang sekiranya itu sisa. Nah, seperti ini teman-teman. Anggarannya itu masih sisa ya, masih sisa lagi 2 juta untuk bulan April, di mana volume dan uangnya itu masih contoh. Sehingga teman-teman bagaimana caranya seperti ini? Teman-teman
silakan teman-teman mengambil uang ini dengan cara mengurangi volume ini ya, volume ini. Contoh, kalau kita mau mengetes berapa sih volume yang harus kita sisakan, kita bisa kok uji coba anggap 34. Ketika kita oke kan, dia kan ada peringatan sudah melakukan realisasi volume April tidak dapat kurang dari 100, berarti kita sudah mengekspedisikan 100 kali. Sehingga teman-teman di sini silakan klik 100 sesuai dengan yang tadi peringatan itu. Kemudian kalau sudah, teman-teman oke kan. Nah, ketika sudah, teman-teman buka lagi, otomatis akan muncul gunakan sisa ini. Nah, ketika muncul, teman-teman klik ini, kemudian perhatikan ini ya, akan bertambah ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman untuk mengambil uang cetak soalnya. Ya, artinya Arkas ini udah canggih ya. Jika kita mengurangi volume yang sudah direalisasikan akan muncul notifikasi. Nah, notifikasi itu sebagai kita cara untuk mengambil anggaran yang belum untuk mengepaskan ya, artinya biar pas realisasi 100 kita tulis 100. Oke kan, otomatis data itu akan muncul tombol gunakan sisa. Nah, dan ingat jangan diklik lagi ya. Jika ini diklik lagi, contoh saya klik lagi, otomatis dia akan muncul lagi anggaran seperti ini, akan kacau lagi. Kalau sudah terlanjur klik, batalkan saja, jangan ditekan oke. Jika terlanjur seperti ini, anggarannya akan bludak ya, akan muncul anggaran 4 juta. Caranya klik lagi, nah dia akan kembali ke 0, baru oke kan lagi. Ya, dia akan bertambah lagi di sini. Seperti itu teman-teman, yang penting ini sama akan muncul tombol gunakan sisa. Oke, itu berbagai permasalahan terkait dengan kasus ini. Nah, pada video berikutnya saya akan bahas terkait dengan bagaimana caranya tambah baru ya. Tambah baru berbagai program atau kegiatan yang tidak ada di Arkas ini, belum masuk barangnya. Saya akan bahas di video berikutnya. Oke, salam inspiratif.